Katanya kalau dia nikahin aku tuh rezekinya akeh. Oh, siap. Ya ciri-cirinya seperti dia. Saya tuh keluar asap dari sini. Dari badan saya tuh dari bawah ke kepala gitu. Dalam diri aku yang aku lihat, khodamku sih nggak terima gitu. Saya melihat asapnya kan udah keluar nih Mas. Asapnya udah keluar. Mungkin itu keburukan yang dia perbuat ke saya udah keluar gitu, karena mungkin saya sudah menjalani puasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para teman-teman Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Awas, jangan dibuka. Ada apa tuh? Oke, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mbak Citra? Namanya Mbak Citra. Citra Yunita. Halo, Jendela Malam ya. Jendela Malam. Citra Yunita Jendela Malam. Cocok banget ya. Kayaknya hostnya sampean nextnya. Mbak Citra gimana kabarnya, baik, Mbak? Alhamdulillah baik. Perjalanan dari mana tadi? Cengkareng ya? Cengkareng. Ke sini. Iya. Lancar. Ya, sedikit macet lah. Jamnya pas sore. Iya, ya. Pas pulang kerja. Pas pulang kerja ya. Ngundangnya sih. Yang ya gimana ya? Ya gimana? Tadi ada beberapa narasumber yang tadi ada sedikit chaos sih Mbak di sini, Mbak. Tadi Mbak. Ada gangguan. Serius? Oh ya? Iya di sini. Masa? Iya. Kamu juga tahu kayaknya. Kayak tahu. Jadi teman-teman, ini Mbak Citra ini mau berbagi pengalaman tentang cerita yang dialami mungkin saat-saat ini ya. Iya, baru-baru ini sih sebenarnya gitu loh. Dia menolak tawaran menjadi istri kedua. Sebenarnya sih bukan masalah menolak itu juga gitu loh, karena memang aku nggak nyaman sama orangnya gitu loh. Nggak awal ketemu sih baik, terus orangnya suka guyon gitu kan. Ya aku sih nggak ngelihat dari fisik atau gimana pun, yang penting wongku tanggung jawab, ya kan, tanggung jawab, terus sayang lah sama aku gitu kan. Nah terus dia ngenalin aku ke keluarganya gitu kan. Dan keluarganya tuh baik semua gitu loh, baik semua. Dari istrinya aku nerimo gitu loh Mas. Nah, kok bisa ya? Nah, terus? Aku awalnya tadinya juga nggak percaya. Iki sing temen maksud dikenal mbek bojone aku diceloret iki aku gitu kan. Enggak wis salah katanya gitu kan. Surabaya metu bos. Kok deloken katanya gitu. Kok enggak percaya mbek aku. Ya kita ke sana, dan sampai sana itu dikenalin dan baik-baik aja gitu loh. Malah aku ke sini Mbak itu malah kayak diiniin banget gitu loh, sayang banget aku sama dia dah. Dari situ tuh berapa kali pertemuan aku malah gak enak Mas sampai bojone ngono Mas. Kayak aduh baik banget, aku gak teko gitu kan, satu itu. Oh, berarti sama kenal sama istrinya semua? Kenal. Karena saking baiknya dia tuh aku gak teko ngono loh Mas, menyakiti sama-sama perempuan itu kan. Nah, terus kedua, semakin hari semakin lama aku semakin tahu sifat asline sing wong lanang iki gitu loh, yang mau menjadikan aku istri dua itu gitu loh. Kasar ketok gitu kan. Terus kedua, ternyata bukan aku aja. Aku dengar dari orang-orang itu ada beberapa jendes yang mau dijadikan istrinya gitu loh. Nah terus onak mana lah pokoknya yang jelek-jeleknya dia gitu kan. Sampai akhirnya aku kesini-sininya mundur gitu loh Mas. Mundur sama dia tuh. Nah dia kan nyariin aku terus, menggebu-gebu kan, pengen pokoknya dia tuh kepengen banget aku jadi istrinya gitu loh, pokoknya istri keduanya gitu kan. Nah karena mungkin aku menghindar itu, yang terakhir kali tuh kalau nggak salah aku pengen kayak mau bilang gitu, kita berteman aja gitu kan. Nah kita ketemuan lagi tuh, biar nggak putus komunikasi lah. Maksudnya aku mau sama kamu tuh temenan aja lah gitu kan, jadi keluarga, jadi karena kan aku memandang keluarganya itu tadi kan. Betul. Biar aku bisa komunikasi juga sama istrinya terus. Misalkan dia ke Jakarta ya mampir sama aku ke daerah dia ya aku mampir ke dia gitu loh. Kita anggap dulur lah gitu ya Mas. Ketemuan lagi lu sama dia.
adalah sesuatu yang ketinggalan gitu loh pas Apaan sih ketinggalan? ono kelambi lah pokoknya. Kelambine sapa? Kelambiku. Oh, kelambine sampean. Baju luaran lah gitu lah. Yang ketinggalan di dia, terus dia ngomong sih pas aku udah sampai Jakarta, aku kan naik kereta ya kalau nggak salah waktu itu. Ki kelambimu ketinggalan katanya gitu di mobil tadi katanya gitu kan. Luaran aku tuh kayak apa sih kayak gini lah kan. Nah terus loh kok oh iya aku bilang gitu. Waduh itu sebenarnya sih udah ada firasat ya, cuman akunya ya. Waduh ya apa gitu. Cuman terus akhirnya dia bilang walaupun aku punya firasat buruk tapi aku tetap berpikir positif Mas gitu loh. Ya wes aku nak Jakarta aku tak terno katanya gitu, tak kasih dia bilang gitu kan. Nah itu setelah aku ada obrolan sama dia pun dia tetap nggak terima, dia tetap pengen aku jadi istrinya. Apa gitu. Alasannya Mbak, penasaran aku? Ya itu dia tadi aku bilang aku nggak tega gitu loh Mas. Bukan alasannya dianya kekeh pengen jadiin. Oh kalau menurut dia katanya kalau dia nikahin aku tuh rezekinya akeh. Oh, siap. Oke. Ya waktu baru pertama kali kenal sama aku aja tuh rezekinya katanya emang iya sih aku lihat. Enggak, aku ngomong gitu iyanya itu karena dalam sistem Jawa kan kayak misalnya ada pendalungan namanya. Pendaringan. Ya kayak gitu-gitu kan ya. Kan dihitung dari hitungan Jawa. Hitungan Jawanya gitu kalau gitu sama kan. Ini tuh kalau gimana gitu. Nama itu katanya rezekinya berlimpah sih katanya dia bilang gitu. Bahagia rezekinya itu dia kan pasti nanya-nanya juga dong. Nah, dari pas aku perkenalan ke dia itu aku lihat juga dia banyak kenal sekali orang pintar gitu. Dari yang ilmu hitam sampai ya adalah yang ilmu putih juga gitu loh. Yo bayarannya dari sing tak lihat sih lumayan semua gitu loh Mas. Cuman kalau dari ceritanya dia, ini aku belum ke ini loh ya. Cuman aku nih sempat mau dikenalin sama beberapa orang pinter yang dari dia tuh aku menghindar Mas gitu. Menghindar dalam arti kayak menolak secara halus gitu. Nanti aja gitu. Ntar aja deh. Ini deh apa alasanku ono ae lah gitu kan. Padahal sebenarnya aku gak gelem gitu kan. Karena aku di dalam bisikanku ojo sampai kon merono gitu loh. Jangan sampai kamu dateng. Oh, ada bisikin sampean. Jangan sampai kamu ikutin dia gitu loh. Pokoknya dikenalin itu. Gitu. Terus? Ya udah terus akhirnya ya alhamdulillah berhasil ya gitu loh pulang. Ya sampai rumah sih baik-baik aja gitu kan. Terus dia mau ke Jakarta ceritanya. Mau ke Jakarta otomatis kan aku ingetin dong sama iniku ya kan. Baju. Mana luaranku itu aku gitu kan. Ya nanti tak bawa kata dia pertama gitu kan. Ya nanti tak bawa udah tenang aja pasti tak bawa. Nyampe ke Jakarta ternyata alasannya tuh ketinggalan, kelupaan. Nah, itu aku langsung kayak tuh kan kayak ada tuh kan gitu kan. Terus sudahlah, biarin aja. Aku ibarat kata gini loh Mas. Aku ada Allah. Otomatis pasti aku akan selalu dilindungi sama Allah karena aku nggak pernah berbuat jahat dan aku sama dia begini aja karena aku memang posisinya aku mundur karena aku merasa kayak apa ya, masa aku nggak mau menyakiti orang yang sama-sama perempuan yang tadi yang udah baik lah sama aku gitu loh. Aku mundur gitu kan. Ya udah aku pikir wah ketinggalan mana ya. Udah hari demi hari, bulan demi bulan ya kayak aku contoh buka usaha gitu kan. Aku gagal ngono kan. Terus ya kayak apa aja lah yang aku iniin tuh kayak ketutup gitu loh Mas. Kayak sakit banget kayak gitu mah. Kayak ate usaha apa gitu udah kayak enak, ada masalah terus lah intinya begitu kan. Nah, udah tuh pas apa ya namanya? Aku tuh kan kadang-kadang suka ini loh apa? Penasaran gitu loh Mas. Penasarannya tuh dalam arti iki sebenarnya ada apa sih gitu loh. Ya kan aku kan suka ngejalanin kayak puasa, tahajud, ngaji pokoknya. Dalam Islam itu kan memang harus seperti itu ya walaupun aku nggak pernah lari ke dukun atau kemana itu pasti aku jalani sendiri dan aku berasa gitu loh Mas. Aku nyambung sih sama yang tadi itu karena Mbak Citra
ngejalanin dengan syariat itu, kenapa ada bisikan dan firasat? Aku pengen tanya, Mbak ngejalanin apa sih gitu aku tadi sempat pengen nanya itu. Tapi nggak punya disebutin barusan Mbak Citra ngejalaninnya syariatnya bagus. Terus Mbak Citra? Iya, terus udah habis kemarin ini kan aku beberapa hari ini kan puasa ya. Ada apa sih ya Allah sebenarnya, ada apa? Kalau memang aku ada memang benar-benar ditutup. Kan ada beberapa yang ngomong ya, teman-temanku atau ada orang yang bisa juga lah. Ngakunya sih dia bisa ngelihat. Katanya itu aku ditutup. Cuman kan aku kalau dengan omongan orang itu kadang-kadang masih tetap nggak yakin kan. Aku tuh yakinnya dengan dari Allah gitu loh Mas. Maksudnya petunjuk dari Allah apa gitu kan. Nah baru kemarin itu ceritanya tuh habis selesai puasa, selesai itu tuh aku ngomong, ya Allah kalau memang benar saya ada di tutup auranya atau rezeki atau gimana sama seseorang, tolong berikan petunjuk lewat mimpi, saya bilang gitu. Beneran dimimpiin kemarin ini. Dan di mimpinya tuh ya ciri-cirinya seperti dia. Saya tuh keluar asap dari sini. Dari badan saya tuh dari bawah ke kepala gitu. Di mimpi saya itu seperti itu kemarin, baru kemarin ini. Karena kan saya udah ngejalanin udah beberapa minggu ya. Puasa itu. Katanya kan kalau saya kan ada juga guru spiritual ya Mas ya. Yang maksudnya yang membimbing saya gitu loh. Coba nanti puasa ini kan bentar lagi 1 Syuro katanya gitu kan. Coba dipuasakan aja dulu, siapa tahu nanti ada petunjuk dari Allah gitu kan. Terus dibukakan jalannya gitu kan. Ya udah itu kemarin itu baru kemarin. Kan petunjuk keluar asap itu dari ini. Dari badan. Di mimpi berarti jelas banget berarti ya. Iya. Karena tadi sempat Mbak Citra kan ngecek tanggal kan. Wah, besok 1 Syuro ya. Harus puasa nih. Nah, tadi kan gitu kan pas lagi. Nah, mungkin dari mimpi itu juga saya melihat asapnya kan udah keluar nih, Mas. Asapnya udah keluar. Mungkin itu keburukan yang dia perbuat ke saya udah keluar gitu karena mungkin saya sudah menjalani puasa itu. Tapi gimana pun saya tetap harus puasa, tetap inilah pokoknya. Karena kan namanya orang mungkin masih nggak puas gitu loh Mas, takutnya seperti itu kan. Betul. Masih ada kiriman-kiriman lagi ya kan, yang ngirim duit dulu ya. Iya, benar. Iya, bener itu. Ngirim duit. Atau ngirim santet, ngirim duit, bener itu. Kan lebih berkah ya, lebih pahala. Bener lah, ngopi sih ya. Oke Mbak. Terus kan karena aku sempet mikirnya gini, karena Mbak Citra itu kenal lama kan sama si cowok ini kan? Iya. Kenal lama kan? Lamanya berapa lama Pak kalau boleh tahu? Udah lama sekali. Udah lama sekali. Berarti udah tahu Mbak Citra lah kasarannya. Terus Mbak Citra dulu pernah suka nggak sama dia? Awal-awal sih sebenarnya enak. Kalau suka sih enggak gitu loh. Ketemu sih enak, nyaman gitu kan. Karena suka bercanda. Saya kan orang yang suka guyon Mas. Terus ngomongnya bahasa Jawa ngono kan gitu. Apalagi udah dikenalin keluarganya ya aku ya tambah nyaman gitu kan. Cuman yaitu berusaha untuk mencintai sama dia tuh kayak kepaksa ngono, gak iso ngono Mas. Dipaksa aku gak iso ngono loh. Udah nyoba, udah nyoba, tapi gak bisa gitu loh. Karena namanya orang suka itu kan gak bisa dipaksain. Gak bisanya karena apa, Mbak? Gak mungkin yo koyo gak sinkron ngono loh Mas. Ngobrolnya yo gak enak ngono kan. Gak lah. Kayak bisa jadi ya kalau menurut aku sih dalam diri aku yang aku lihat kodamku sih nggak terima gitu. Kodamku ini kan maksudnya kayak dalam diriku ini kan beda ya Mas. Jadi kudu ketemu mbek piliane gitu. Betul. Aku juga dari menyesuaikan. Kalau misalkan oke lah saya setuju, tapi kalau di dalam badanku ini gak seneng ya menolak. Betul sih. Nah, di tiap kali ketemu sama dia tuh bawaannya emosi terus. Perang. Marah-marah terus gitu loh. Makanya aku bukan apa. Jadi semakin hari semakin kesini aku kok gak tego juga kan. Orangnya gak salah apa-apa tak bentak-bentak. Omel-omeli kan. Aduh so ya Mas yo gitu loh. Aduh, tak norek wong iku rek mentang-mentang cinta ambek aku, mentang-mentang seneng ambek aku tak omel-omeli ngono. Iya pasti ada. Dan
ya kayak kakakku tuh merasa semua. Waduh kok muring-muring aja sih. Pasti lah. Sebenarnya aku kangen dengerin nada Surabaya, kangen banget aku tuh. Sama kakakku diomelin. Kok aja mikir apa-apa. Kok niku wis ngene wis nang nikah ini mumpung ada yang suka sama kamu. Ya gak bisa gitu loh, Mas. Mau dicobain lagi juga gak iso ngono loh. Malah yang ada ya contoh asistenku aja tak omel-omelin juga. Kok jutaan bisa menjak kenal ambek iki muring-muring ae. Gitu. Udahlah Kak, udah. Kayaknya nggak bisa, akhirnya semuanya udah berembuk, udah mendingan nggak usah deh daripada lu stres kata gitu. Ya udah berarti ini udah pilihan kamu, ya kamu harus sabar gitu kan. Iya sih, kalau ngomongin nggak nyambung, kalau misalnya nggak nyambung secara ngobrol, aku secara rasional Mbak, secara rasional aku setuju. Kalau ngobrol nggak nyambung, karena setiap hubungan kan yang paling utama adalah ngobrol kan Mbak. Iya. Kalau yang lain-lain tuh misalnya, maaf ya Mbak ya, misalnya berhubungan intim nih misalnya, berhubungan intim kan ada masanya Mbak. Yang terakhir adalah hubungan intim sama obrolan. Iya. Hubungan intim selesai, tinggal ngobrol doang Mbak. Kalau ngobrol nggak nyambung mau dibawa kemana? Iya kan, maksudnya itu kan. Aku setuju secara ngobrol itu. Tapi aku di sisi lain tuh kenapa kok dia mungkin, karena kan laki-laki, aku juga laki-laki Mbak. Mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu, dan Mbak Citra pun juga tadi juga ngerasa ya gambarannya dia di mimpi gitu kan. Ciri-cirinya udah jelas gitu kan. Walaupun nggak diperjelas mukanya, tapi dari sekilas dari mimpiku tuh dia ciri-cirinya. Gitu. Mungkin aku bisa menyikapi itu kan teror kan, tanpa disadari kan teror Mbak. Lah dari segi teror ini Mbak Citra gitu, ditakutin kuat atau dibikin suka, biasanya kan gitu kan? Nah takutnya kan? Kayak macam pelet gitu iya kan? Mbak Citra juga pasti paham, lebih paham lah Mbak. Ini langsung ke bantu semua, suka juga enggak, mencoba, ditakutin enggak. Dan sampai sekarang aku ngisik nguber Mas, ngubernya aku ya wis dari media sosial ngono lho. Media sosial udah tak tutup KB. Iku nih wis tak tutup KB, wis tak hapus semua. Dia tuh gak tau lewat mana lah pokoknya ada aja masuk gitu loh. Oke. Aku tertarik adanya Mbak Citra sharing ini gitu kan. Tujuanku ya pasti AdSense lah ya. Tujuanku biar banyak yang nonton gitu, kasarnya kayak gitu. Tapi aku lebih tertariknya tuh karena semua orang punya hak Mbak. Iya. Mungkin ini bisa ditonton, mungkin orangnya lagi nonton juga punya hak, sama-sama dewasa kan. Iya. Itu sih kalau aku ya punya tujuan. Kalau misalnya nggak mau, kan nggak maunya kan dijadiin istri, bisa jadi mau jadi teman. Gitu. Dan karena awalnya juga aku sebenarnya pengen membahagiakan keluargaku gitu loh, kayak kakak-kakakku gitu loh, adikku yang SLB ada ya si Helen itu, nyenengin mereka semua lah tadinya. Cuman ya ternyata nggak jodoh, ya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Gak jadi ya mereka sempat kecewa juga sih, awalnya sempat sedih juga. Tadinya awalnya udah seneng anu kabeh ayo gitu udah seneng semua saudara, udah setuju semua. Ya karena mereka seneng, aku juga nggak mau ngecewain awalnya gitu kan. Ya wis kita ikutin, kita coba gitu loh. Ya terus, ternyata ya seperti itu jawabannya gitu loh. Terus kalau misalnya yang Saman Pink ini gimana Mbak? Kan pasti ada loh kemungkinan teror selanjutnya. Hah? Lah ini nih kesini-sininya nih jadi agak sedikit makin takut nih. Pengennya sih orang yang netral aja, maksudnya yang murni, yang nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu maksudnya yang sing gak kenal karo dukun ngono lho Mas, enggak di satu sisi yang orang itu maksudnya yang dipingin Mbak Citra seperti apa. Karena kan pasti kan kemungkinan kalau misalnya ngomongin nggak suka Mbak Citra, dia hanya masukkan tetap terus. Dia masih ngobrol sampai sekarang masih. Pengennya Mbak Citra gimana? Sama dianya? Udah di close aja, tetap berteman aja. Udah anggap kita seperti keluarga aja. Kalau mau istilahnya berlanjut sama saya gitu. Mbak Citra pun lebih nyaman ketika dekat sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai saudara, dulur lah gitu. Anggaplah aku sudah seperti dulurmu dewe gitu loh. Dan fan aja Mbak Citra kan? Ya fine aja kan maksudnya.
Gitu. Kadang-kadang laki-laki susah menerima, Mbak. Kayak gitu. Serius, gengsinya besar, Mbak. Terus dihilangkan lah yang negatif-negatif itu, contoh seperti ya kita berteman atau punya hubungan dengan seseorang pun kita juga harus mensupport dia. Apapun itu nggak boleh saling menjelekkan, menjatuhkan, itu nggak boleh gitu. Oke, betul. Alasannya Mbak Citra yang bikin kuat kenapa Mbak Citra nggak mau? Selain dari kenal sama istrinya. Yang sekiranya itu pasti kedepannya itu pakai sebagai, kan gini, sebuah hubungan itu serius kan kita ngomongin bukan yang sekarang, Pak. Pastinya kan, kita ngobrolin kedepannya seperti apa. Dan itu alasan kuat bisa bilang iya dan enggak kan karena itu, Pak. Kalau Mbak Citra sendiri gimana? Ya aku mau sih Mas, gak nyambung Mas. Satu gak nyambung. Kedua Terus, ya pasti bakal marah-marah nih, berantem terus nih. Yang ada beberapa kawan dekatku yang dekat sama dia juga, yang tahu dia. Itu menginformasikan sama aku tuh dia banyak sekali. Oh, yang sempat tadi cerita ya. Oh iya juga sih, petualang bos. Istri-istrinya tuh banyak ternyata, jadi bukan hanya ibu tadi aja gitu loh. Yang diperkenalkan sama aku ternyata ada beberapa gitu. Terus ada juga yang udah megang, yang jadi dia tuh kalau udah dapet rezeki misalnya gitu ya Mas, berapa atau ya ikut diserano nang istri yang itu tadi pertama. Katanya bukan yang pertama, ternyata ke orang yang itu, yang istri dia yang kedua apa kemana gitu loh. Nah aku pikir tadinya itu aku kan yang kedua itu, ternyata ono maneng ngono loh Mas. Dan dia gitu. Dan aku lihat dari sisi yang istri yang pertama itu, lah dia aja tidak membahagiakan istri yang pertama gitu, dan istri yang pertama itu pernah curhat sama aku gitu loh Mas. Nah, aku otomatis pasti aku ditatekno ngene terusan aku ya kan. Iya, pasti mikirnya pasti gitu kan. Ya, iki aja enggak bahagia, bagaimana bener, nanti aku gitu loh. Benar. Gitu loh. Iya, aku sih paham sih, Mbak. Ya mungkin kan karena sifat laki-laki dan cara merekanya untuk. Jadi bukan karena maksudnya harta atau apa sih, Mas. Jadi kita tuh kan menikah itu untuk masa depan ya gitu loh. Keren Mbak Citra. Kirain karena kurang kaya, nggak taunya kaya. Katanya laki-lakinya kaya, Cuk. Katanya laki-lakinya kaya. Iya benar-benar. Ya mungkin Mbak Citra untuk ngobatinya kenalin aja ke teman-teman Mbak Citra. Oh enggak lah. Aku ibarat kata udah cukup lah gitu. Ya biar Mbak Citra bertemannya baik sama dianya. Ini sampai koncoku iki lho, lebih ayu, lebih iki. Sudah pernah tak coba, dia enggak mau, tapi dia apa ya, maksudnya kadang-kadang itu ada temen aku juga yang adalah teman baik ya. Untungnya teman baik loh Mas. Dia DM gitu Mas. Nah, teman-temanku tuh cerita gitu. Kak ini gini jalur nomor telepon sampai ini, terus orang ini nge-DM. Ya pasti kan ngomong kan, namanya teman dekat kan. Dari situ kan kita bisa ilfil Mas. Gitu loh. Berarti orang ini tidak bisa menjaga hubungan. Mainnya kotor. Ayolah Pak. Koncone dhewe diembat gitu kan. Kita ntar ngobrol Pak. Aku tahu cara bermain halus ya. Aku tahu cara bermain. Enggak. Dari situ aja Tuhan udah nunjukkan, oh ini orang nggak baik gitu loh. Betul nggak? Iya kan? Sih. Emang kadang-kadang hal-hal sepele itu dianggap nggak penting, padahal buat cewek penting banget. Buat cewek penting banget sih. Uhuy. Aku mau ngelanjutin cerita itu, kita coba cek kita durasinya berapa nih. Kayaknya itu aja cukup lah. Ada lagi cerita dari Mbak Citra nih. Mungkin kita bisa next episode gangguan pas waktu di Hotel Bandung ya. Iya. Hotel Bandung, Hotel Bintang 5, di situ dia dengerin kereta. Kereta kencana. Kereta kencana. Ngalamin kecelakaan, hampir, bukan udah ya? Udah. Jadi pas mau liburan sama keluarga, dia tinggal di Hotel Bintang 5 ya, Mbak ya, Bintang 5 di Bandung. Terus di jalan udah ngalamin kecelakaan ya? Belum. Pas pulangnya di kilometer kejadian almarhum istri Saiful Jamil. Kita tunggu aja nextnya. Kalau misalnya ini yang nonton banyak dan banyak yang pengen hadir Mbak Citra lagi ke sini, aku pasti izin Mbak datang lagi sini Mbak. Wani piro. Ini aku malas nyang-nyangan. Pasti aku sih nonton loh. Nyang-nyangan ini aku malas, aku nyang-nyangan ini aku malas aku. Gitu.
Oke. Oke, Mbak Citra. Makasih banyak Mbak Citra. Sehat selalu Mbak Citra. Berarti Sukses. nanti besok ganti bukan jendela malam, pintu malam. Ganti-ganti, Rek. Oke, buat Oke, pecinta siap. jendela malam sukses. Sukses, oke. Aku mau bridging dulu sebelum penutup. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sampai detik ini masih nonton di episode ini. Tetap seperti biasanya, kalau misalnya teman-teman punya cerita menarik, kirim email di sini. Dan ada IG-nya kan, Mbak? Ya, Citra Yunita Nah, 88. ntar aku cantumin IG-nya Mbak Citra juga. Oke, thank you semuanya. Tetap di Jendela Malam.